Welcome back to AFC Dare channel. Kali ini saya mau membahas tentang Q&A yang sering saya dengar. Yang pertama nih, kalau saya ada sakit jantung, sakit diabetes, stroke dan lain-lain, bisa nggak sih saya minum SOP 100 plus? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena paten SOP itu salah satunya adalah selain meregenerasi sel, yang kedua adalah melancarkan peredaran darah. Sebetulnya sakit-sakit tersebut yang tadi saya sebutkan, penyakit-penyakit itu berhubungan dengan peredaran darah. Nah, jadi pastinya bisa membantu ya. Saya di sini nggak bilang bisa menyembuhkan, tapi bisa membantu. Kenapa? Karena tetap ada harus pantauan dari pihak medis ya. Jadi kita tidak boleh overclaim, tapi pasti bisa membantu karena paten itu sudah pasti bekerja ya. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua yang sering saya dengar lagi adalah kalau digabung dengan obat dokter gimana? Boleh digabung dengan obat dokter, tidak masalah. Bahkan saya tidak menyarankan Anda semua menyetop obat dokter. Mengapa? Karena obat dokter itu juga perlu dikurangin ya. Maksudnya dosisnya tuh dikurangin berdasarkan pihak medis. Jangan dari kita langsung stop dengan sendirinya. Misalnya nih ada juga yang mungkin udah saya minum SOP aja, saya stop insulinnya. Nggak kayak gitu juga, mungkin harus bertahap ya, dilihat lagi rekam medisnya seperti apa. Jadi nggak boleh langsung diberhentikan total setiap obat-obatan dokternya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jedanya berapa lama? Boleh jeda 1-2 jam setelah obat dokter atau sebelum obat dokter. Jadi nggak masalah. Karena SOP ini bukan obat, jadi it's okay kalau kalian minum bersamaan dengan obat dokter ya. Itu semoga jelas ya. Kemudian pertanyaan lain lagi yang sering muncul adalah, ini cara minumnya gimana sih? Mungkin saya sedikit praktek ya kali ini ya. Saya buka ya bukusnya. Kemudian sering dengar ya minumnya di bawah lidah. Sebetulnya kenapa sih harus minum di bawah lidah? Minum di bawah lidah itu karena di dalam bawah lidah kita ini ada pembuluh darah. Ketika kita minum di bawah lidah, maka dia akan langsung menyerap ke pembuluh darah kita. Jadi penyerapannya lebih baik. Terus kalau misalnya ada orang yang di luar sana, kalau saya nggak bisa minum di bawah lidah, gimana dong gitu? Orang tua nih bisa keselak atau apa gitu ya. It's okay kalau kalian mau campurin SOP ini dengan airnya sedikit aja ya, dan nggak boleh suhu panas ya, cukup suhu normal aja. Kemudian masukkan SOP-nya, kemudian aduk, kemudian diminum gitu ya. Itu juga nggak apa-apa, jadi nggak masalah. Mau di bawah lidah langsung ataupun dipakein air itu sedikit nggak apa-apa. Jadi kalau kalian masih bisa di bawah lidah, ya kalian konsumsi di bawah lidah. Kalau kalian mau pakai air karena sulit, ya it's okay. Itu tetap bekerja kok, it works ya. Jadi nggak ada masalah. Terus konsumsinya pada jam berapa aja? Sebetulnya yang paling baik antara jam 5 sampai jam 7 malam, ataupun kalau pagi itu jam 7 pagi ya, jam 5 sampai jam 7 pagi itu it's okay lah gitu. Kalau di luar itu boleh nggak? Boleh gitu, nggak masalah. Tetap bekerja kok SOP-nya. Cuman jam-jam itu kenapa dikeluarkan? Karena itu penyerapan yang paling baik. Jadi badan kita itu ada jam detoknya. Jadi pada saat misalnya pagi, jam 5 pagi itu mungkin usus kita lagi bekerja, lagi detok tuh ya, sampai jam berapa, maka ketika kita minum SOP dia hasilnya lebih maksimal gitu. Tapi di luar jam itu pun tidak masalah ya, tidak masalah, dan tetap bisa bekerja secara secara maksimal. Jadi itu yang paling terbaiknya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, it's okay. Oke teman-teman, mungkin kali ini itu aja Q&A yang sering muncul, sering kita dengar. Semoga video kali ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan insight buat Anda di luar sana. Bye, sampai jumpa, stay healthy, stay strong, jangan lupa minum SOP 100+.